gambaran Tuhan ada pada manusia, mengenali Tuhan lewat manusia di urat leher di dalam diri manusia. Tuhan itu, yaitu hanya bicara iman, tapi secara realita, logika, rasio manusia ya nggak bisa dijelaskan. Ternyata Tuhan itu hanya sebatas di dalam diri manusia, tidak bisa diterima logika manusia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang ada kalau sumbernya sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin mengadakan sesuatu kalau dirinya sendiri tidak ada? Bagaimana mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang mengadakan? Itulah Tuhan. Makanya disebut Khalik. Khalik, pencipta. Bukan makhluk. Makhluk itu ciptaan seperti kita, Yesus, Krishna, Aptis, Zeus. Itu semua ciptaan. Jangan Anda mencari Tuhan sama seperti Anda mencari makhluk. Otak Anda rusak. Anda dudukkan dulu bahwa dimensi lain di luar dimensi materi itu ada yang disebut imateri. Dimensi gaib, penggerak segala apa yang ada. Coba Anda lihat listrik yang ada di rumah Anda tuh. Bukan balon itu yang menyala, bukan. Dia hanya bias dari yang menggerakkan, yaitu mesin yang ada di PLN. Begitulah Tuhan. Begitulah Tuhan. Anda di rumah tidak bisa melihat mesin PLN, apalagi Tuhan. Jadi sumber dari matahari, sumber dari bintang, sumber dari bumi Anda tidak bisa lihat, tapi akal Anda bisa sampai kepada titik di mana Anda menyadari semua yang bergerak ini berasal dari Sang Maha Penggerak. Itu akal. Jangan bilang Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya iman yang benar adalah iman yang rasional, bukan yang akal-akalan. Tuhan mati ditombak itu irasional, itu tidak masuk akal. Itu bukan Tuhan, itu dongeng. Ya, jadi gini, yang abang sampaikan ini sudah disampaikan oleh filsuf bernama Aristoteles. Berakal, dia pakai akal kan? Tunggu dulu. Dia pakai akal pasti. Iya, makanya pendapat abang sampaikan ini sudah disampaikan oleh Aristoteles, atau disebut dengan actus purus, memandang Tuhan sebagai, iya, artinya ini. Ya, abang sedang mengambil filsafat orang Yunani. Saya tidak mengambil sebagai penggerak utama, penyebab pertama dari segala sumber. Itulah di hebatnya alam nabiku. Semesta. Nabi Muhammadku yang mengatakan itu, saudaraku. Iya, ternyata ini ternyata ya kalau dianggap di Islam itu sebagai wahyu, ternyata Aristoteles sudah mengemukakan penggerak utama, penyebab utama, bukan hanya Aristoteles, yang disebut dengan actus purus. Bukan hanya Aristoteles, Anda pun juga. Coba saya tanya, yang menggerakkan alam ini siapa menurut saudara? Menurut akal? Iya, bukan siapa-siapa. Kalau kata siapa itu merujuk kepada enggak, saya tanya dulu. Yang menggerakkan alam semesta ini menurut Anda itu siapa? Ya bukan siapa-siapa. Oh, berarti Anda tidak berakal. Anda nggak sehat akal. Penggerak alam semesta ini adalah yang maha penggerak. Tidak mungkin alam sebesar ini digerakkan oleh makhluk yang punya kelemahan, tidak mungkin. Itulah yang disebut Khalik, Tuhan. Jadi apa yang diterangkan oleh Aristoteles itu sisi kemanusiaannya yang berbicara, bukan sisi kebinatangannya. Ketika manusia berbicara, karena manusia siapapun dia, Islam atau Kristen, ketika landasan bicaranya adalah akal, pasti itu sebuah kebenaran. Orang Kristen coba suruh tanggalkan imannya dulu, habis itu berbicara mengenai konsep Tuhan, pasti sampai kepada poin kebenaran. Wahai saudaraku orang Kristen, betulkah Tuhan itu satu? Apa kata kemanusiaan saudara kita Kristen? Betul. Sekarang Anda tanya imannya, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3. Itu iman. Suruh tanggalkan imannya, lalu berbicara mengenai Tuhan. Apakah menurut akalmu Tuhan itu 1 atau 2?
Pasti dia bilang satu, itulah akal. Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itu jelas itu. Mubarakun liyatadab baru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Itu Al-Quran, saya mengatakan itu. Al-Quran itu diturunkan sebagai tanda mukjizat yang benar agar orang-orang berakal memikirkan, menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah agar orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Kalau orang tidak berakal sehat, ya pasti sakit. Itu Al-Quran tuh. Jadi kalau Anda mengatakan ada keselarasan, kan untuk orang berakal sehat. Tidak ada gerak di atas muka bumi ini, ya kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan, itu nggak ada. Karena izin Tuhan sang maha penggerak makhluk. Nah, itulah yang disebut pencipta langit dan bumi. Jadi semua kita, ateis, Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, pasti menyadari ada kekuatan di luar kekuatan kita. Ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan, kekuatan manusia. Ada. Itulah yang disebut Tuhan. Makanya kita semua ini kategori mengaku sebagai orang beriman. Bagaimana cara kita untuk menentukan mana iman yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal sehat. Mohon maaf, saya belum tahu saudara Cepek ini keyakinannya apa? Muslim atau non-Muslim? Muslim, Kristen, aku Kristen. Oh, pantasan. Ini tak kasih hadiah buat saudara. Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jangan kecewakan penulis Ibrani. Paulus juga mengatakan begini di Roma 8:24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 2 Korintus juga menerangkan dalam bab 5 nomor 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi Paulus pun secara global memberikan ajaran kepada pengikutnya di dalam Roma 8:24, kemerdekaan dan kebebasan itu hanyalah sebuah harapan. Pembebasan itu sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus, dan sampai sekarang kita masih terus berharap suatu hari nanti kita tidak perlu pengharapannya lagi, karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Roma 8:25. Tetapi walaupun sekarang belum terjadi, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Jadi, kebenaran absolut tentang Tuhan itu akal dan wahyu dengan penuh harapan, bukan yang terlihat. Bukan yang terlihat, tapi yang tak terlihat, yang tak nampak. Dialah esensi pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, makanya tadi kalau berbicara tentang aspek imaterial berupa apa ya tadi? Penggerak utama itu kan bukan material. Jadi bagaimana yang tidak material ini bisa mempengaruhi secara konstan yang berupa dunia fisik ini? Tapi gimana menyederhanakan kata-katanya, ini terlalu berat ini soalnya. Bagaimana yang metafisik mempengaruhi pergerakan yang fisik, sementara yang metafisik itu terlihat seperti diam, tidak melakukan apapun. Ya, sama seperti listrik bisa menggerakkan segala sesuatunya yang dialiri. Begitu, sederhana kok itu. Kulkas bisa membekukan air, bisa mengawetkan bahan-bahan makanan. Apa yang menggerakkan itu? Tak terlihat. Itu yang disebut aliran listrik. Begitu juga Sang Maha Penggerak mengalirkan kehidupan di atas muka bumi ini. Sederhana kok untuk mengetahui itu, bahwa dimensi yang ada bergerak itu karena berasal dari Sang Maha Penggerak. Tidak bisa tidak. Maka Tuhan itu dalam Islam tidak perlu dicari, karena Tuhan sudah menyatakan diri di seluruh penjuru. Adanya siang dan malam, bukti Tuhan itu ada. Adanya suara kita, bukti Tuhan itu ada. Adanya kita bisa berpikir, bisa berkarya, bisa membedakan objek,
itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Karena mustahile manusia bisa melihat dan membedakan apa yang ada objek-objek ini tanpa ada sinyal dari Sang Pencipta berupa ilmu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Tidak mungkin itu, Bang. Coba Anda lihat kendaraan itu. Kendaraan itu coba lihat, mobil lah, mobil. Apa mungkin logika kita bisa menerima kendaraan lari, laju, tanpa ada penggerak? Labannya bulat aja kok. Tapi kok bulat ini bisa muter? Kenapa? Karena ada yang menggerakkan. Begitu juga alam semesta ini. Makanya Tuhan itu disebut maha hidup. Kenapa dia maha hidup? Karena dia menghidupkan segala sesuatunya. Maha zahir. Kenapa dikatakan dia maha zahir? Kenapa dikatakan dia maha nampak? Karena dia menampakkan nyata. Keberadaannya itu nyata. Tidak ada yang bisa menggerakkan pohon. Dari kecil tumbuh. Kalau bukan Tuhan, gak ada. Angin bertiup dari barat ke timur. Tidak ada yang bisa menggerakkan. Kalau bukan Tuhan. Maka Tuhan itu az-zahir. Tuhan itu maha nyata. Bukan maha nyata dia keluar dari rahim. Bukan. Tuhan itu maha nyata. Contoh. Siapa yang menahan tulang rusuk Anda tidak bertumbuh selak serambut? Anda, ibu Anda, presiden, negara ini, pemerintah kita. Oh, supaya rusuknya tidak bertambah tumbuh kayak rambut gunting dulu ujungnya. Dialah Tuhan yang menyatakan itu. Siapa yang menahan gigi kita supaya tidak bertumbuh seperti kumis? Dialah itu Tuhan. Wa fi anfusihim, aku menyatakan keberadaanku pada diri manusia. Bagi mereka yang berpikir pasti sampai kepadaku. Siapa yang menahan laju tumbuhnya laju gigi? Giginya ini, gigi kita ini nggak laju tumbuh kayak kuku. Kita, oh tidak bisa, nggak bisa. Diamkan kuku Anda setahun, manjang sampai ke musola, sampai ke gereja. Diamkan gigi Anda setahun, tumbuh nggak? Jangankan tumbuh memanjang, setahun udah 60 tahun pun tidak manjang-manjang. Siapa yang menahan kira-kira? Padahal nutrisi masuk ke dalam tubuh bukan kita yang memilah. Ini masuk ke kuku, ini masuk ke gigi. Supaya kuku ini tidak tinggal atau gigi tidak memanjang, maka makanan ini harus ke kuku aja. Kita yang nyusun itu. Tidak, tubuh kita sudah ada yang menjaganya. Siapa itu? Aku. Akulah Sang Khalik penciptamu. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa yang Allah katakan kepada manusia yang berfikir? Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Bayangkan itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini kepada manusia, aku lebih dekat kepada manusia ciptaanku daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Kepada urat lehernya aku lebih dekat. Jadi antara kita dengan urat leher ada penghalangnya, ada yang lebih dekat di situ. Siapa? Itulah Tuhan. Bukti nih, bukti. Coba sekarang yang mendengarkan suara saya nih, ambil tangan kanannya, pegang kepala bagian belakang, pegang, raba coba. Raba kepala Anda bagian belakang. Saya mau tanya, itu kepala siapa? Kepala Anda. Punya Anda? Ya, sejak kapan Anda punya? Sejak saya jadi manusia. Oke. Boleh Anda ceritakan bagaimana bentuknya? Padahal itu milik Anda, itu ada di diri Anda, menempel di diri Anda. Anda pakai hidup, Anda pakai tidur, Anda pakai berpikir, Anda pakai sombong di hadapan Tuhan. Terangkan kepada saya, kayak mana bentuknya yang sedang Anda raba ini? Ceritakan, pernah Anda lihat? Pernah? Pernah. Itulah Allah katakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, jangan kau sembah yang lain. Aku yang menciptakanmu dan aku lebih dekat darimu daripada kamu ke urat lehermu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dan orang Yahudi, maaf, orang Islam dan orang Yahudi itu tidak pernah membentuk Tuhan, karikatur Tuhan, gambar Tuhan, mewujudkan Tuhan dalam rupa makhluk. Itu enggak ada. Karena Tuhan itu sudah nyata. Ada Tuhan itu. Tuhan itu ada. Makanya umat Islam itu 5 kali dalam sehari minimal mereka sujud. Karena mereka Tuhan itu nyata, nampak, terlihat. Tidak seperti kita yang lain. Sorry, kita melakukan maksiat yuk. Kenapa? Tuhan kita kan sudah di surga duduk, gak lihat kita lagi. Karena Tuhan kita itu tidak pernah diceritakan Yesus maha melihat, jadi dia gak melihat.
Dia nggak tahu apa-apa. Sekarang kita bebas bermas. Islam tidak, Bung. Islam yang benar-benar mukhlis, dia mandi aja nggak berani telanjang bulat meskipun dia sendiri. Itu Islam yang betul. Karena dia tahu Tuhannya maha melihat, dia malu. Tuhanku maha melihatku. Bagaimana mereka mau bermaksiat orang-orang benar ini? Mau mencuri Tuhannya melihat, mau berzina Tuhannya melihat. Itulah orang yang disebut ihzan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Makanya orang beriman itu selalu terjaga, biar dia sendiri, biar banyak orang, selalu terjaga orang beriman. Itulah yang dialami Yesus. Dimanapun Yesus berada, dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang diberkati, bukan dikutuk. Saya kira begitu, saudara. Simpel kok untuk mengenal Tuhan itu. Tuhan pencipta kita, yang menciptakan ente dan menciptakan saya itu sama. Gitu, saudaraku. Silakan. Macet, Master Kalam. Nat ini siapa nih? Selamat siang, Nat. Nat. Nggak multi dah. Boleh nggak bener orang nih. Nggak multi terpindahin. Master Kalam. Cepet. Macet. Kalau aku sudah beda konsep, aku kan memandang secara realita yang bisa sama-sama kita ketahui. Kalau bicara iman ya itu benar semua. Makanya kalau dikatakan itu realitanya ada, Tuhan itu ada, apa yang ada pada Tuhan itu kan kita gak bisa menjelaskannya. Yang ada cuma ciptaan. Dari tadi membahas ciptaan secara iman. Gambaran Tuhan ada pada manusia. Mengenali Tuhan lewat manusia di urat leher, di dalam diri manusia. Tuhan itu, ya itu hanya bicara iman. Tapi secara realita, logika, rasio manusia ya gak bisa dijelaskan. Ternyata Tuhan itu hanya sebatas di dalam diri manusia. Tidak bisa diterima logika manusia. Baik. Saya kasih ruang lingkup yang lebih kecil supaya Anda sedikit memahami gitu ya. Bukan mengajarkan, sekedar edukasi ini. Sains, ilmu pengetahuan, memberikan sebuah titik itu menjadi sebuah objek yang bernilai. Lahirlah yang disebut ilmu pengetahuan, saintik. Pengetahuan yang kemudian bisa ditelaah oleh akal, oleh manusia. Dari mana sumbernya ini? Sesuatu yang nyata ini, itu dari mana? Dari apa yang disebut AKAL, akal. Sekarang, kalau Anda sulit menyatakan hal yang imaterial secara logika, maka tolong Anda pikirkan. Nah, ketika ada perintah pikirkan, berarti Anda menuju kepada objek yang nyata. Apa itu? Akal. Namun tidak secara absolut, konkret Anda bisa lihat. Tapi maukah Anda mengakui bahwa apa yang Anda gunakan sekarang ini, HP, komputer, laptop, adalah berasal dari sesuatu dimensi yang tak terukur oleh fisik. Apa itu? Akal. Bisa nggak saudara kami menunjukkan akal itu mana? Ya Allah, ya Rabb. Kalau akal bisa. itu kan, kalau akal itu yaitu dari biologis, dari manusia itu sendiri. Nah, coba proses tunjukkan. otak manusia, Coba Anda dari tunjukkan. saraf manusia. Coba Anda tunjukkan. Ya, kalau berbicara tentang ilmu biologi itu bisa ditunjukkan. Makanya kalau di biologi ada otak besar, Tidak yang bisa. disebut cerebrum, ada otak kecil, Tidak yang bisa, disebut cerebellum. Tidak Ya, bisa gimana? akal Kok itu nggak bisa? ditunjukkan. Makanya di Tidak dalam bisa. ilmu pengetahuan itu bisa ditunjukkan dari mana Yang Anda proses bisa tunjukkan akal itu otak. ada. Yang Anda bisa tunjukkan itu otak. Otak dan akal itu beda. Tolong pelajari lagi. Ilmunya diupdate lagi. Akal dan otak itu berbeda. Selamat Kambing pagi. juga punya otak, monyet juga punya otak, tapi mereka tidak punya akal. Itu dulu. Makanya Tuhan mengatakan, kaidah dalam ilmu pengetahuan tentang Tuhan, akal adalah makhluk materi Tuhan
yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh manusia. Jadi akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Itu mutlak, tidak bisa Anda tolak. Nah sekarang adakah yang bisa menunjukkan akal itu? Anda bisa menunjukkan otak, itu beda. Otak dan akal itu beda. Orang gila punya otak, punya. Nah, mana akalnya? Sedangkan kita nih antara orang gila, maaf yang gila ya, maafkan saya teman-temanku yang gila ya. Kita dan orang gila sama-sama punya otak. Orang berakal bisa menggunakan HP, bisa ngetik, bisa main TikTok, bisa live, bisa diskusi, bisa berkarya, bisa membedakan objek-objek, kualitas-kualitas bentuk. Sedangkan orang gila punya akal, tapi cahayanya mati. Cahayanya mati, redup, gelap. Sehingga mereka tidak bisa membedakan objek-objek, kualitas-kualitas apa yang ada pada dimensi-dimensi konkret yang nyata. Ada akal, ada otak. Cahaya mati, gelap. Mata kita ini ada melihat. Ketika dimatikan cahaya, apa yang bisa kita lihat? Tak ada. Mata ada, masuk ke tempat gelap, matikan semua sumber cahaya. Bisa Anda gunakan mata Anda itu? Tidak bisa. Begitulah akal, begitulah manusia. Jadi akal itu jangan pikir otak. Akal itu adalah serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui yang ditiupkan kepada kita Sang Khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Jangan Anda berpikir bahwa orang itu berakal karena otaknya. Orang gila kenapa nggak berakal? Karena mati lampunya. Tuhan tidak mengizinkan lampunya nyala. Mati dia. Dimensi yang Tuhan titipkan dimatikan oleh Tuhan. Itu rahasia Tuhan kepada mereka. Makanya orang gila itu tidak kena hukum. Membunuhkah dia, memperkauskah dia, mengambil barang orang, tidak kena hukum. Kenapa? Cahayanya gelap. Gak melihat, gak menampak bagi mereka. Jadi sekali lagi saudaraku, akal adalah cahaya yang mencerahkan. Akal adalah yang menjadi garis pembeda antara makhluk Tuhan dan antara makhluk Tuhan yang satu dengan yang lain. Dan akal juga yang membuat manusia yang berakal ini mengembangkan kemudian berbagai macam kualitas yang beragam di segenap penjuru alam kita ini. Itu karena akal. Kenapa bisa manusia itu dikatakan serupa dengan pencipta dalam arti bias? Karena Tuhan Maha melihat, manusia melihat. Tuhan Maha mencipta, manusia bisa berkarya. Itu yang dimaksud. Ketika Tuhan mencabut itu semua, selesai. Manusia itu menjadi gila, manusia itu menjadi stroke, manusia itu menjadi buta. Ketika cahaya yang ada dalam biji mata itu dihapuskan oleh Tuhan, maka kita buta. Hati kita dibutakan oleh Tuhan, maka kita buta. Itu saudaraku. Jadi tidaklah Tuhan itu tidak bisa diwujudkan. Tuhan itu artinya wujud. Tuhan itu ada. Dengan akal kita membuktikan Tuhan itu ada. Tapi Anda mengatakan, oh tidak bisa, kita hanya bisa. Oh enggak, Anda tidak sampai ke situ. Makanya saya katakan, materi kecil berupa akal. Bahkan yang lebih kecil lagi apa? Kopi atau gula. Itu skala kecil untuk mengenal Tuhan. Gula ini apa? Dia tebu. Dia adalah massa yang butiran-butiran kecil bening. Itu gula. Tapi gula ini rasanya apa? Kadarnya apa? Manis. Ada nggak manis itu? Ada. Tunjukkan coba. Bisa Anda tunjukkan manis itu? Ada yang bisa menunjukkan manisnya gula? Nggak ada yang bisa menunjukkan manis. Tapi ada. Yang bisa Anda tunjukkan cuma gula. Saya tidak tanya gulanya. Yang saya tanya manisnya. Coba Anda tunjukkan manisnya gula mana? Gak ada yang bisa menunjukkan. Tapi apakah ada manis itu? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Tidak bisa. Ada nggak? Ada. Itulah Tuhan. Dimensi kecil aja kita tidak sanggup. Apalagi pencipta alam semesta ini. Gampang kok itu. Silakan. Ya, yang terbaik
Dirimu dari mana? Ya, saya dari Oten. Saya mau bertanya sama Bang Cuma. Ya, saya mau bertanya dengan satu pertanyaan saya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah melakukan syahadat? Silakan, monggo, terima kasih. Syahadat itu jelas Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya tiada Tuhan selain dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Lalu dia mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai rasul utusannya. Muhammad Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Jelas itu, Bang. Syahadat itu mempersaksikan, syahadatain mempersaksikan dua. Apa itu? Tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan pencipta selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bertaburan dalam Al-Quran. Begitu, saudaraku. Berarti izin Bang Juma, berarti Allah pernah syahadat, Bang, ya? Lah iya, mempersaksikan. Tepuk tangan saudara-saudara. Betul rupanya. Kalau Tuhan pernah bersyahadat gak? Kalau Bapak pernah bersyahadat gak? Iya. Bapak nggak pernah. Bapak Oke, saya kasih dalil. Bapak bersyahadat. Saya kasih Nggak dalil. pernah. Saya Nggak kasih pernah dalil. dijumpai. Bapak bersyahadat. Silakan Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 46. Sorry. Sorry, sabar. Anda terlalu cepat mengganggu saya. Di dalam Yohanes 5 nomor 31. Maaf, Bang, maaf. Tolong jangan direcoki pikiran saya. Saya lagi berpikir. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Siapa yang bersaksi di situ, Bang, abangku? Siapa yang bersaksi tentang Yesus selain daripada Yesus? Ayo, Bang, abang, ayo, Bang. Bapak. Bersaksi. Bapak lah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Subhanallah. Bapak yang bersaksi tentang aku. Syahadat bersaksi kan? Anda mengatakan Bapak tidak pernah bersaksi. Subhanallah. Masya Allah, abang. Abangku jangan sombong pada kebenaran. Gak bagus loh. Kita ini orang dewasa. Kita mewakili agama keyakinan kita dan ditonton banyak orang. Jangan mempermalukan jemaat-jemaat atau saudara-saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Jangan, abangku. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak yang bersaksi. Ada lagi yang lebih hebat lagi tuh. Di dalam Yohanes 8 Anda baca, ini tak ajarin ya, sekaligus supaya Anda itu jangan kemudian belajar terjemahan-terjemahan Al-Quran tujuannya untuk menghina atau menista, tapi ilmu Anda nggak ada. Di dalam pengajaran Yesus, apa dikatakan? Jika aku menghakimi seorang pun, maka penghakimanku itu tidaklah benar. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. La haula wala quwata illa billah. Makanya Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah persaksian. Apa persaksian hidup kekal itu? Kenali Tuhan. Tuhan itu satu-satunya yang benar, yaitu Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Persaksikan itu. Kenali itu. Dan persaksikan bahwa aku Yesus adalah Rasul utusan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yishak, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Jelas itu, abangku, jelas. Makanya tadi di Komal ini begitu saya naik, saya mengatakan apa? Yang ada di Bible itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu diajarkan kepada orang Roma Yunani, sehingga masih ada ajaran tauhid di situ. Kenapa yang datang kepada Bani Israel itu namanya Isa?
Bukan Yesus. Yesus itu adalah Nabi Isa yang kemudian namanya diganti menjadi Esos supaya diterima oleh orang Roma dan Yunan. Tetapi yang mendudukkan perkara kebenaran Injil hikmah Torah kepada Bani Israel itu kami kenal dengan Isa alaihi salam. Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu kemudian ditolak oleh Bani Israel. Pembenci-pembencinya kemudian membentuk sekte baru bernama Anyoli. Nyoli pecah lagi menjadi Atetang. Habis itu muncul lagi saksi-saksi Yehova dan seterusnya. Gitu saudara. Jadi terhadap kebenaran itu kita nggak boleh sombong. Silakan Anda belajar terjemahan Al-Quran. Silakan. Silakan. Tapi kalau Anda tujuannya untuk menista, Anda tidak akan sampai. Karena Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Gitu. Tujuh hari Al-Quran, Jumat 7 hari sekali. Ya betul. Jumat kan 7 hari sekali kan? Yes. Itu dasarnya seminggu 7 hari sekali dari mana itu dalam Quran? Sebelum ada Al-Quran, Arab dan juga Yahudi itu sudah mengenal nama hari-hari. Ini pertanyaan aneh gitu. Arab sebelum ada Al-Quran itu sudah orang Arab sudah mengenal hari. Maka ketika Arab sudah mengenal hari, Yahudi sudah mengenal hari, Tuhan datang kepada Nabi Musa, mengajarkan Nabi Musa menyembah di hari Sabat. Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad beribadah di dalam hari Jumat. Mereka sudah punya hari. Sebelum Al-Quran datang mereka sudah punya hari-hari. Begitu juga orang Yahudi. Yang aneh ini hari Minggu. Begitu saudara. Kayak gini bang. Berarti itu nggak ada dari Qurannya kalau seminggu itu 7 hari nggak ada Quran. Sama seperti di dalam Bible juga seminggu 7 hari itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di dalam Bible kan kenapa 7 hari seminggu? 6 hari bang, 6 hari. Dalam Bible itu kitabnya orang Yahudi itu 6 hari. 6 hari. 6 hari penciptaan. Hari ke-7, hari ke-7 hari Sabat. Di situ Tuhan kemudian itulah dikuduskan. Di Islam juga begitu. Di mana? Di Islam juga itu diceritakan tentang hari. 6 hari Tuhan kemudian berkarya mencipta. Lalu kemudian di mana itu? Coba sebentar bang, itu di mana kira-kira? Jelas sekali dalam Al-Quran itu banyak tentang hari, ayat-ayat tentang hari. Surah berapa? Biar saya buka nih, saya bantu Bang Jumat. Sabar, saya lupa ayatnya. Sabar. Saya akan tunjukkan. Surah Al-Qiyamah bisa Anda baca. Surah Al-Qiyamah. Surah berapa itu? Sorry. Al-Hajj ayat 7. Bahwa Tuhan itu menciptakan 6 hari, hari ke-7 istirahat atau itu tidak seperti itu dalam Al-Quran. Jadi dia tidak seperti. Berarti kitab abang ini Bang Juma ini yang bukan salah. Tunggu. Saya ingat dulu. Keren. Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. Coba Anda baca. Itu berbicara tentang ingat ya. Oke, sebentar. Ingat ya. Ya. Ali Imran ayat berapa? Ayat 140. Coba Anda baca di situ. Ya. Sebentar. Nanti takutnya Anda salah, rupanya 5 hari sekali. Iya. Sholat Coba Anda lihat. Yang pasti di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Sama seperti dengar. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi, itu juga tidak pernah menyebut nama hari-hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ini Ali Imran 140 isinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, bukan itu bang. Coba dibaca aja terus, bicara terus. Ya. Luka yang serupa dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkah di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Itu berbicara mengenai waktu. Membedakan orang-orang yang sorry. Bang Zuma, saya ke Bang Masyarakat Kalam. Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3,
Itu mungkin. Itu Satu-satu, menyebut Bang. nama hari nggak di Arab. situ? Dia cari yang menyebut nama hari-hari, Senin, Isnin, Bukan Selasa, nama hari-hari. Arba'ah. Artinya hari-hari itu ada Sita. 7. Enggak nama hari-hari saya tanya. Nah, kenapa Yang harus dinyatakan bahwa kenapa hari-hari harus itu ada sama? 7. Sekarang kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada, adakah di dalam kitabnya orang Yahudi menyebut nama hari-hari? Coba. Hari Saya Jumat nggak aja nggak menyebutkan ada. nama hari-hari loh, saudara Juma ya. Saya nggak menyebutkan nama hari-hari. Kalau Saya ana masa meminta- itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya makanya mana? Kalau dalam Al-Quran itu Allah Mana menciptakan ayatnya? enam masa itu banyak dalam Al-Quran. Bumi Enam diciptakan. masa Al-Araf kan bukan ayat. 7. Ya kan berarti Anda harus Coba tunjukkan di dalam Bible 7 hari mana coba? Coba tunjukkan Oke, saya datanya tunjukkan. 6 hari Siap, atau siap, 7 hari siap, coba. Siap. Oke. Kenapa Sebentar, hari-hari itu ada 7? Yang terbaik silakan. kamu bisa tertib nggak yang terbaik gantian? Mas kamu lagi bicara, kamu bicara kok kebuang dari sini kamu. Biar. Selamat pagi, Santimur. Saya masih belum menemukan ayat dalam Al-Quran yang menyebut nama hari-hari sampai 7 hari. Sorry. Iya, nama Kalau hari-hari begitu, sih nggak ada ya, nama hari-hari nggak ada. sekarang Tetapi coba di dalam tunjukkan di Alkitab. dalam Bible Anda nama hari-hari sampai 7 hari, silakan. Oke. Bukan nama hari-hari. Saya kala ini Disebutkan. tidak bisa menunjukkan nama-nama hari di dalam Al-Quran. 7 hari ya. Bang Juma. Iya. Nah, itu Nah, sekarang kau tunjukkan di dalam Bible 7 hari. Silakan, saya tunggu. Sebentar, saya tunjukkan ya. Sebentar Bang terbaik, sebentar. Iya. Saya tunjukkan. Tunggu dulu yang lain diam. Di dalam Yang terbaik kejadian. kamu buang aja dah. Biadab memang. Santimur, selamat pagi Santimur. Silakan. Oke. Silakan tunjukkan kepada dalam saya. kejadian. Di dalam Bible disebut 7 hari ya, meskipun itu adalah kitab Oke. terjemahan, mana tahu sudah direvisi lagi. Iya. Silakan. Oke. Hmm. Oke. Santimur Ini kenapa dinamakan ada 7 hari? Ini Iya, di ayatnya, kelima. ayat, dalil, Bang, dalil. Oke, sebentar. Dalil sabar yang lah. menyebutkan. Santai Silakan. aja, Adinda Juma santai. Enggak, santai. kalau berulang kan membuat waktu saya habis, Bang. Saya kan waktu minta. ini akan terus habis, tik habis terus. Iya, waktu nggak pernah makanya habis. manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, oke, siap. Silakan. Oke, kita lihat ya. Di Ya. kejadian 1 ayat 5. Oh, kitabnya Yahudi, dinyatakan kirain hari kitab. pertama. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 5 dinyatakan Kejadian perang 1 ayat. diciptakan hari pertama, ya kan? Iya, Di nama hari-hari mana hari-hari Sebentar. hari. Saya Nama bilang tadi kan nggak ada nama hari-hari. Nah, Saya duh, bilang katanya di nama Alkitab hari itu 7 hari. hari-hari Jumat ada kan kau bawa 7. tadi, Bung. Ada itu. Saudara Cuman menyebut dia hari mungkin Jumat master, tadi kan? Enggak, Nah, sekarang master Anda Kala tunjukkan mungkin di tidak mana di mengerti, dalam Bang. Bible Anda yang ya, menceritakan silakan. tentang Iya, nama mungkin master hari. Kalam kurang kan gitu. literasi tentang hari Kalau saya atau yom nyerah, di saya dalam nggak bisa Ibrani. menunjukkan nama hari di dalam Al-Quran. Senin, Makanya di Selasa, dalam bahasa Arba'ah. Ibrani itu Silakan, ada yang silakan. disebut dari Master Kalam kejadian 1 ayat 5 itu disebut itu- Yom Eka. itu. Di kejadian Silakan. 1 Nama hari, ayat nama hari, 8 nama itu hari. Kalau itu Iya, banyak. disebut Yom Wahuwaladzi Seni. khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, itu banyak. Yang saya tanya nama hari. Ini Sampai kan pada barusan jatuh. kusebutkan nama-nama hari di perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama? Ya Ada nama-nama. makanya di kejadian 1 ayat 5 itu disebut Ekad, Yom Ekad. Di Hari kejadian pertama 1 adalah ayat Ekad. 8 disebut Sama Yom dengan Islam. Seni. Di kejadian 1 ayat Hari 13. kedua apa? Hari kedua apa, Bang? Yom Seni kejadian Yom 1 Seni, ayat 8. Isnin sama seperti Arab. Ada Terus apa lagi? hari, nama harinya ada. Apa lagi? Di Ibrani Hari ketiga itu apa? ada Yom Seni, Iya ada. Hari ketiga apa? Hari ketiga itu Iya. Yom Sielisi itu di kejadian Selasa. 1 ayat 13. Selasa. Terus hari Rabu. keempat disebut Yom Revi itu ada di Rabi. kejadian berikutnya Rabu. 1 ayat Hari Kamis. 19. Hari Kamis. Yom Kamisi itu ada di Kamisi kejadian 1 sama berikutnya tradisi Arab juga. Kok Oke. Arab ini justru bahasa Ibrani? Iya, Di memang mana Ibrani Arabnya, dan Bang? Arab itu sama. Yom itu apa? Ada bahasa Arab Yom itu hari, Yaum. Iya. Iya, Arab dan Ibrani sama. Sekarang hari ke-7, coba. Hari ke-6, hari ke-6. Iya, Hari aku ke-6. yang tadi menjelaskan dipotong-potong. Ini gimana tuh? Enggak, saya tunggu hari ke-6-nya apa? Ya tadi kan sudah kusebut tadi Hari nama-nama Yom ke-6-nya itu apa, atau hari abangku? tadi di dalam bahasa Ibrani. Mungkin pertanyaan Master Kalam. Ada Hari nggak hal ke-6-nya yang apa? serupa di dalam Quran? Kalau tadi dianggap Yom itu adalah hari, Saya kan ada tidak di saya dalam sudah Quran mengatakan gitu?
Saya sudah mengatakan, saya tidak menemukan, saya belum menemukan Oh ya nama-nama sudah, berarti hari nggak di ada dalam master Al-Quran. kalam kan jelas gitu. Nggak Nah, ada. Gitu. sekarang kalau Anda mengatakan itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu di dalam Islam itu tidak perlu diwahyukan. Kita sudah tahu Isnin, Selasa, Arba'ah, Iya, Kamis, maksudnya dari mana informasi itu sehingga Islam itu tahu? Kan itu yang pertanyaan masyarakat. orang Arab itu kan udah ngerti. Udah paham, makanya ada perintah. Perintahnya di mana? Hari Jumat. Makanya hari Jumat kami beribadah. Iya, Orang Yahudi karena beribadah Master di hari, Kalam ini hari memahami, Master Kalam memahami Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Mungkin seperti itu pemikiran Master Kalam. Al-Quran itu menjelaskan sesuatu. Informasi hari Maksudnya, saja didapatkan maksudnya dari menjelaskan sesuatu dari tentang eksternal. hukum. Itu yang Anda baca itu kan tentang penciptaan kan. Nah, kalau tentang penciptaan Al-Quran juga mengatakan itu, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, yom dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang yang jadi masalah ini adalah hari ibadah. Orang Yahudi Sabtu, orang Islam Jumat, orang Kristen Minggu. Ah, di mana ayatnya Minggu di dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Aku kan cuma menengahi kalian Ya, dua, supaya berarti kamu di tanya, Quran itu supaya tidak saudara bisa tahu menjelaskan nama-nama bahwa ternyata hari. dalam tradisi Yahudi itu tidak ada hari Minggu. Tidak ada hari Minggu di dalam tradisi Yahudi. Kalau dalam tradisi Roma Yunani, Minggu itu Kiriaki. Kiriaki itu hari apa Kiriaki? Hari dewa. Kalau hari Sabtu di Yunani disebut Sabaton. Sabaton itu artinya Sabtu. Maksud saya begini. Ini kan Anda sholat 7 hari sekali kan? Iya. Jadi kalau Allah itu tidak menerangkan hari-hari ada 7. Orang sebelum Kenapa Islam sholatnya datang orang 7 sudah hari tahu sekali? hari. Oh, berarti Orang- Anda mengutip dari luar. Saudara, sebelum Islam Hari-hari itu datang, diambil dari bangsa luar. Arab itu sudah ada hari-hari. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang mereka tahu dari mana itu? Berarti itu yang Anda kutip. Ya nggak apa-apa sih. Berarti itu dikutip Al-Quran, dari dengarkan. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, misalnya sholat azhar, kan sudah ada waktu-waktu. Asar itu jam sekian, kan sudah ada. Bukan berarti meniru, bukan. Tetapi beri petunjuk. Al-Quran itu memberi petunjuk. Hari di mana kamu itu beribadah, hari Jumat berkumpul, beda. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu sudah ada tuh. Udah jelas itu. Makanya yang menjadi permasalahan di sini Kristen. Pertanyaanmu itu adalah menjebak diri lu sendiri. Umat Islam ibadah hari Jumat. Ada nggak yang tidak beribadah di hari itu? Beda hari. Seperti misalnya wajibnya Jumat itu, ada nggak yang mereka kemudian hari Jumatnya pindah ke Kamis di Islam? Nggak ada. Yang jadi masalah itu kalian beribadah di hari dewa, Kiriaki. Kiriaki dalam bahasa Yunani itu hari Minggu. Sabaton dalam bahasa Yunani itu hari Sabat dalam bahasa Ibrani, artinya Sabtu. Dari mana polanya Kristen pindah ke hari Minggu, hari dewa? Coba. Sedangkan hari Tuhan itu Sabtu, hari di mana Tuhan beristirahat menciptakan itu Sabtu, Sabat. Saudara Jemaah, kalian pun ini agak aneh ini Saudara Jemaah. Ya Anda yang aneh kok agamamu ibadah Minggu. Lucu. Yang aneh itu Anda. Saya ibadah Jumat ada perintahnya. Yahudi ibadah Sabtu ada perintahnya. Sekarang perintahnya ibadah Minggu mana? Ya sebentar, ini agak sebentar. aneh. Anehnya begini. Anehnya begini. Sebentar. Kasih kesempatan dong saya ngomong. Ini ngomong gak pernah dikasih kesempatan. Pertanyaan saya kamu nggak jawab loh. Ya, yang tadi belum selesai. Sudah Yang mana 7 hari selesai. tadi. Saya belum menemukan nama-nama hari di dalam Al-Quran. Titik. Ya, Oke. jadi dari mana Anda tahu hari-hari ini ada 7? Dari mana saya tahu? Orang Arab itu sudah tahu. Hari Berarti Senin, hari mengutip dari Selasa. luar. Kan udah seperti Ya kata Allah, Bang Spek ya tadi. Karim.
Berarti Sekarang begini, saudara. Oke. Pewahyuan Atas pertanyaanmu, pewahyuan nama-nama hari itu sudah diberikan kepada orang-orang Babilonia. sekarang Sebut saya aja bertanya seperti itu kepada kepada- saudara nih, sederhana pertanyaan saya. Anda kan sudah bertanya satu pertanyaan. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Tolong tunjukkan kata hari Jumat di Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan. Silakan, Bang. Sampai ada di Kristen Jumat Agung. Ayo. Satu hari ini saya minta tolong Anda tunjukkan. Ingat ya, yang kamu tunjukkan tadi nama-nama hari itu hari pertama, hari kedua itu kitabnya Yahudi. Saya tidak minta di kitabmu karena saya tahu pasti tidak ada. Nah, sekarang Ya memang itu dari kitab Yahudi kita menyadur itu, berarti- makanya disebut itu berarti Jumat lebih itu sisi. Bahasa berarti Arabnya lebih kan parah, Jumat. lebih parah Anda berarti. Kenapa? Karena Roma Yunani sudah punya hari hitungan sendiri, penggalan sendiri. Arab penggalannya sendiri. Percaya Ya diri Yunani kepada juga Arab. ada. Yunani terus kuno kenapa itu ngutipnya? menyebutnya Terus Aphrodite. kenapa ngutipnya ke kitabnya agama Yahudi? Kenapa nggak pakai kitabmu sendiri, Perjanjian Baru? Kan begitu. Apanya perjanjian? Iya, makanya di bahasa Yunani modern itu disebut paraskeu. Paraskeu itu juga, apa? iya. Paraskeu itu apa? Hari persiapan, hari Jumat disamakan dengan hari Jumat. Secara harfiahnya disebut Itu kan hari ke-6. Langsung hancur kan? Kalau langsung gitu kan hancur, hancur. langsung. Apanya yang hancur? Saya bertanya, di mana ada kata Jumat di Biblemu? Ya, maksudnya Jumat gimana? Ya Jumat kan kau agamamu itu kan Jumat Agung. Kan niru-niru Islam. Sekarang yang saya tanya, kata Jumat di dalam Biblemu itu tertulis di mana? Kejadian 1 ayat Kejadian 31. Iya, Kejadian tapi 1. Kejadian disebut, 1 nomor berapa? Kejadian 1 nomor berapa? Kejadian 1:31, tetapi Oke. disebut Kita baca. Homhas. Kita baca. Gimana? Saya baca. Maka Tuhan melihat segala kejadian itu sungguh amat baik. Jadilah petang hari ke-6. Hari ke-6 itu dikatakan dengan Shishi. Saya tanya Jumat. Iya, itu dimaksud dengan Jumat. Hari Iya, ke-6. iya. Dari mana Disebut polanya? Jumat Dari secara mana harfiah. polanya? Shishi ke Jumat. Dari mana polanya? Polanya dari mana maksudnya? Iya. Gimana pola? Polanya tadi saudara Master Kalam mengatakan berarti Islam ini mengambil ke hari Jumat ini hanya niru-niru dari bangsa Arab. Kan bangsa Arab yang diberi Al-Quran. Selesai. Nah sekarang orang Kristen kenapa bisa ada hari Jumat juga? Ambil dari mana? sedikit Oh memang kamu yang harus jawab. Memang kamu. ya sebentar. Sekarang kau tunjukkan kata Jumat di dalam Bible. Silakan. Iya sebentar. Ini kan kalau saya temukan ya beberapa di ayat Al-Quran itu mengatakan yang melakukan aktivitas melanggar hari Sabat bahkan ada yang dikutuk jadi monyet, dikenakan jadi monyet. Sebenarnya kalau kita kaji lagi ya itu di Al-Araf itu kan artinya Jumu'ah. Jumu'ah itu artinya kan berkumpul. Bukan nama hari sebenarnya di situ. Oh, kami Cuman yang Anda tahu, disuruh kami yang tahu. berkumpul. Kami yang Ya, tahu. sebentar. Kami Iya, yang nanti tahu. kalau ini kan kita diskusi Kami yang kan. tahu, kami yang Itu kan- tahu. Kami yang tahu, kami yang tahu. Sebentar, ini apa? Sekarang kamu sudah menunjukkan bahwasanya hari Jumat itu ternyata ada dalam Al-Qur'an kan? Nah, Ya, sekarang Jumu'ah, itu kan Jumu'ah kamu artinya berkumpul tunjukkan. kan, bukan nama hari Coba sebenarnya di situ. kamu tunjukkan kepada saya kata Jumat di Bible. Silakan. Silakan saudara, silakan. Silakan, tunjukkan ke saya. Gak ada, Ya, kan ya. tadi sudah disebut sisi, makanya Enggak ada. pewahyuan. Sisi itu hari ke-6 punya Yahudi. Pewahyuan. Punya itu punya Enggak, Yahudi. Punya Yahudi. Cat. Ayo, Shishi itu punya Yahudi. Yang saya tanya ini Jumat yang dipakai oleh gereja Indonesia untuk bla 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 orang Islam. Kata Jumat Agung yang dipakai oleh misionaris, oleh gereja, oleh Kristen Indonesia untuk mengtitik-titikkan umat Islam yang awam. Dari mana Kristen mengambil kata Jumat? Pegangan mereka Bibelnya orang Yahudi, ternyata di situ Shishi. Iya, Jadi makanya Jumat ini dicuri dari mana? Kata Jumat itu sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Pandai-pandai. Iya, jadi asal Pandai-pandai. katanya itu, Ada akar katanya pandai-pandai. itu sudah
Kan akar kata itu sudah disebut tadi. Dari mana? Pandai-pandaian. Saya Hari menggunakan, Jumat, dengarkan hari Jumat itu, hari Jumat itu cuma ada di Indonesia. Saudaraku Cepek, saya yang punya kitab Al-Quranul Karim menggunakan hari Jumat. Ada kata Jumat saja Nggak ada diprotes sama Jumat Mr. di Cumi. Quran, Bang. Saudara. Jumat di Quran itu tidak ada, Bang. Jumat hanya ada di Indonesia. Gimana ya? Tidak ada Jumat di Quran. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jelas ada Al-Qur'annya. Nggak ada. Surah nggak Jumu'ah ada. saja ada. Jumu'ah, bukan Ada. Jumat. Saudaraku, Jumat itu hanya saudaraku ada host, boleh dilemparkan di orang ini ke neraka kosakata aja. Indonesia. Bismillah. Kalau berbahasa Fa teks innaka Arab itu rajim. disebut Anda keluar ke neraka, jangan di sini. Kata Jumat itu adanya di Al-Quran. Saya gunakan aja diprotes sama Mr. Cumi. Saya yang punya hari Jumat, ayat suci Quran yang menjelaskan hari Jumat, diprotes sama Mr. Cumi. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang menggunakan Jumat Agung yang tidak ada di Bible? Nah, sekarang kau jawab pertanyaan saya, silakan. Sebelum saya lemparkan ke neraka, kau jawab. Di mana di dalam Biblemu ada kata Jumat? Silakan. Iya. Itu kalau di Bible kan nggak ada kata. Nggak ada, udah selesai. Kau nggak dibawa. ada. Jadi, kau dibawa, sama kamu seperti di dibawa, Quran juga. kamu Itu kan dibawa, Al-Jumu'ah. kamu dibawa, kau dibawa, Jumu'ah. kau dibawa, kau ambil abu gosok, kau pakai Jumu'ah. sikat gigi. Bukan Jum'ah. Kau dibawa, Al-Jumu'ah. dibawa. Saya nggak suka Jadi di diskusi Quran dengan sendiri manusia sebenarnya culas, manusia penipu, laknatullah. Saya nggak suka. Gak suka saya berdiskusi dengan orang yang hanya bisa bersilat lidah kayak Edis, itu saya paling anti. Itu bukan Jumat, di Al-Quran cuman Jumaah. Kutunjukkan hurufnya dalam bahasa Arab pun kau tidak akan mengerti, karena kau bahlul. Karena hanya yang sampai kepada Al-Quran hanyalah orang yang berakal. Orang yang tidak berakal itu nggak sampai kepada Quran. Begitu, waliyatazakkara ulul albab. Orang-orang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Makanya kata Jumat itu kau katakan bukan dari Quran. Itu karena kau tidak berakal. Yang ada hanya kebencian. Oke? Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat. Siapa yang diskusi? Siapa ya? Temanya apa ini? Boleh bang, apa saja bang? Yang abang mampu, kira-kira apa yang abang kuasai? Bang anak surga. Ada tema Dinda yang sudah 4 malam 4 hari nggak bisa dicari solusi oleh saudara kita non Muslim. Iya, Pak. Oh gitu. Apa itu? Siapa yang mengutuk Kristus? Aduh, entah. Tidak ada yang mau ikut. Nah itu Dia yang di mengambil jalan- Galatia 3 nomor jalan 13. kutuk. Ya, Dia mengambil jalan kutuk, artinya dia bukan terkutuk. Cuman jalannya aja. ya. Bagaimana ceritanya nih? Di situ dalilnya sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi makanya baca dulu ayat sebelumnya. Apa katanya bang? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Situ poinnya. Ya itu apa bedanya? Kan harusnya kalian yang dikutuk, betul? Tetapi Yesus menggantikannya sehingga dialah yang dikutuk. Pertanyaannya yang mengutuknya siapa? Kalau kalian yang dikutuk wajar, memang pas, tepat sasaran kutukan itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, siapa yang berani mengutuk orang benar? Dosa-dosa yang terkutuk itu. Iya, kalau dosa kalian lalu Tuhan mengutuk kalian itu udah pas. Memang pantas kalian dikutuk. Tapi kalau Yesus, mana ada Tuhan mengutuk orang benar? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar? Kalau kalian yang dikutuk wajar, pantas, aku pun tepuk tangan untuk itu. Tapi kalau Yesus manusia suci dikutuk, gimana ceritanya? Bukan Yesus tapi jalan yang terkutuk. Itu kan cuma narasi, membangun narasi aja untuk meloloskan Yesus. Sekarang kaidahnya adalah yang harusnya dikutuk kan kalian Kristen.
Tapi Yesus, Anda katakan, mengambil alih kutukan itu. Nah sekarang kalau Yesus mengambil alih, siapa yang berani mengutuk orang yang benar ini siapa? Kalau kalian dikutuk, ya dikutuk sama Tuhan, wajar, pantas. Tapi kalau Yesus yang dikutuk sama Tuhan, di mana dalilnya? Baik. Begini. Silakan, Bu. Jadi begini. Itu kan yang kutukan itu terkutuk itu dosa-dosanya, bukan orangnya. Dosa perilaku kelakuan itu dosa. Yesus ada dosa nggak? Ya makanya dia mengambil jalan kutuk. Artinya Nah setelah dia bukan mengambil Yesusnya. jalan kutuk, yang mengutuknya siapa? Bukan Yesus yang terkutuk. Lah, kalian harusnya kan kalian yang dikutuk. Tapi Yesus mengambil jalan. Bukan kalian, akan tetapi dosa-dosanya. Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuknya? Kan dosa-dosa kutuk itu sudah diambil Yesus. Nah sekarang kalau Yesus itu mengambil jalan kutuk ini, yang mengutuk Yesus siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bang, kalau kalian kan pelaku kejahatan misalnya nih, lalu dikutuk oleh Tuhan, pantas, wajar. Memang paket itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya orang benar dikutuk? Bukan orangnya kan, tetapi dosa-dosa itu kan mengambil jalan kutuk. Yang mesti pahaminya. Coba Anda jelaskan ke saya. Anda yang pantas dikutuk, tetapi dibebaskan dari kutuk sebab ada yang menggantikan Anda untuk diapain? Untuk dikutuk. Siapa itu? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Kristus telah mengambil jalan kutuk. Dengan jalan menjadi ya kutuk itu. Iya, makanya dengan jalan menjadi kutuk. Sebab Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak berdasarkan dalil? Iya. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Coba Anda baca dalil deh. Baca dalil Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah Elohim tuh yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Tuh. Mayatnya pun najis, haram. Apalagi orangnya, penggerak dari mayat ini. Inti dari kemanusiaan mayat ini. Sekarang inti dari mayat itu Yesus kan, yang kau tuhankan. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang suci ini? Maunya saudaraku Kristen itu kan bebas, merdeka, tak ada lagi beban penghambaan. Benar-benar menjadi anak Tuhan pewaris surga. Itu mimpinya orang Kristen. Tetapi Yesus mengusir orang-orang terkutuk justru ke neraka. Matius 25 nomor 41 itu. Enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang menyala-nyala kekal. Kalian akan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam neraka. Itu kata Yesus. Kok kalian yang terkutuk pula, dia pula yang menanggung. Padahal Yesus mengusir orang yang dikutuk itu ke neraka pula tuh. Itu poin yang harus pahami. Ya, coba pahamkan saya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu kata siapa? Artinya dia mengambil jalan kutuk, bukan Yesus yang terkutuk. Itu kata siapa, abangku? Itu kata siapa? Kata Bapa? Kata Yesus? Atau kata di luar daripada dua hakikat ini? Itu kata siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Ya, Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang melemparkan kemudian seluruh dosa-dosa pengikutnya kepada Yesus.
bertemu Yesus itu di padang gurun itu. Yesus itu datang menghakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan menanggung perbuatan orang lain. Yesusnya, dia datang menghakimi. Ketika penghakiman diberikan oleh Tuhannya kepada dia, sama seperti Musa diberi kekuasaan untuk menghakimi kaumnya, maka Musa dan Yesus menghakimi sesuai dengan perbuatan kaumnya masing-masing. Gak boleh saudaraku mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang akan menanggung dosa. Di mana itu? Itu ucapan Paulus ternyata. Berarti Yesus ini dikutuk atau jadi kutuk atau mengambil jalan kutuk atau menggantikan kutuk itu menurut Paulus, sehingga murid-muridnya pengikut Paulus tepuk tangan. Hole, kutuk sudah lepas dari kita, udah diambil oleh Kristus. Kata siapa? Kata Rasul kita Paulus. Ya kan, Bang? Nah, sekarang coba tanya Paulus, ketika dosa-dosa pengikutmu Kristen kau katakan diambil alih oleh Yesus, sehingga yang tadinya pengikutmu dikutuk oleh Elohim, sekarang nggak lagi. Pengikutmu bukan lagi hamba Elohim, tapi pengikutmu adalah anak-anak Elohim. Tanya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus mengambil alih kutuk pengikutnya, pertanyaannya selanjutnya yang mengutuk Yesus siapa, Paulus? Tuhan Elohim tidak akan mengutuk Yesus, tapi kamu memaksakan dosa-dosa pengikutmu diambil alih oleh Yesus. Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim? Gak mungkin. Lalu siapa yang mengutuknya? Atur sudah. Kalau Paulus hidup hari ini, Paulus akan mengatakan, nih Bang Suma ada wahai orang setengah mati berjuang, dia pula yang hancurkan perjuanganku. Oh, naik lagi dia. Oh, kepental berarti. Nah, balik lagi dia. Nah, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ada kaitannya dengan rencana penyaliban itu. Rencana penyaliban itu yang merencanakan siapa? Ya iblis itu sendiri. Nah, pintar. Dasar iblis merencanakan penyaliban itu, dan juga orang-orang mahkamah agama, orang Farisi merencanakan penyaliban itu, latar belakangnya apa? Ya, iblis ingin menghapuskan dosa warisnya orang Adam dan keturunannya gitu. Iblis mau jadi pahlawan. Anda mengatakan iblis, latar belakang penyaliban adalah iblis. Pertanyaannya, iblis mau menyelamatkan manusia? Begini. Begini nasib. Ya, lanjut. Artinya rencana penyaliban itu rencana iblis itu sendiri, cuman dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya saya sering belajar itu. Ya, Anda dapat ilmu dari mana Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan? Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya sehingga Yesus itu mempersiapkan itu menghadapi penyaliban. Kata siapa? Yesus itu kabur, bersembunyi dia di sebuah bukit namanya kota Efraim, dan dia di situ di padang situ sama murid-muridnya di Efraim. Ketika orang Yahudi bersepakat membunuh dia, Yesusnya ke sebuah kota bersembunyi dia. Nama kotanya Efraim. Kata siapa? Bahkan dia berdoa kan, bersungguh-sungguh dia berdoa supaya dia bisa dibebaskan dari cawan. Tapi yang namanya dia berserah diri, ya terserah Bapak. Kalau Bapak mau saya dibunuh, ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menyelamatkan saya, ya silakan. Aku mah pasrah. Maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti pertolongan Tuhan datang untuk membawa Yesus terangkat ke langit.
Jadi begini Bang Sumaya. Ya, dari tadi begitu Bang. Ya susah menjelaskan. Ya bagaimana Anda mau menjelaskan sesuatu yang terbantahkan oleh dalil? Susah itu. Intinya kan dia itu kan turun sebagai firman menjadi manusia. Itu jelas di Islam juga betul. Makanya sebagai firman utusan Tuhan yang suci, mana mungkin dia terkutuk, saudaraku? Kan yang mengajarkan dia terkutuk hanya Rasulmu Paulus. Ada nggak Bapak mengatakan Yesus terkutuk? Tapi yang terkutuknya bukan Yesusnya kan, tetapi dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Umat manusia. Umat manusia yang mana? Kami di Islam tidak ada kami limpahkan dosa kami kepada Yesus, nggak ada. Kami bertobat sendiri kepada Tuhan Itu sesuai ajaran para nabi. Ya itu berbeda. Nah, sekarang dosa siapa yang kamu lemparkan ke Yesus? Kami enggak. Ya, dosa pengikutnya. Dosa-dosa Kristen, jujur aja. Dosa-dosa pengikut Paulus. Kan Paulus yang mengajarkan, dosa-dosamu wahai pengikutku, jangankan dosamu, kulupmu pun jangan kau potong. Jangan lagi kau mau diperhamba, kau bukan hamba Tuhan, kata Paulus. Itu masalah potong-potong kan kami juga itu sunat hati larinya. Larinya ke sunat hati, nggak nyambung sudah itu bang. Sunat hati itu jangan sombong terhadap perintah Tuhan. Kalau di perintah Tuhan potong kakimu, potong kakimu. Apalagi cuman kulup. Orang yang menyunat hatinya, orang yang tidak sombong terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya potong nonot, kau tidak potong. Habis itu saya nggak potong nonot, saya potong hati. Gimana ceritanya? Itu kan tradisi. Ya tradisi, terus kenapa Yesus yang harus mati kalau gitu? Bukan masalah sunat itu. Enggak, tradisi Yahudi itu tidak ada tebus dosa oleh manusia, nggak ada. Tradisi Yahudi tebus dosa dengan binatang. Dan semua binatang yang dijadikan korban penebusan tidak ada yang dikutuk. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh seekor kambing, maka terkutuklah kambing. Maka kambing ini mati dengan jalan kutuk, sebab kambing telah melepaskan kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis, terkutuklah kambing yang digantung di atas tiang salib. Emang ada kayak gitu? Gak ada. Orang. Begini Bang Sumaya. Dari tadi kan begini. Kalau emang betul tradisi Yahudi itu kan penebusannya dengan kambing atau hewan itu. Domba, ya. Tetapi itu untuk beberapa orang. Ini kan semua orang ini yang ditebus dosanya. Lah, itu kata siapa? Coba diloloskan dulu konsepnya, abangku. Diloloskan dulu konsepnya. Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu? Yang mau korban manusia itu cuma Dewa Molok. Elohim mau nggak korban manusia untuk dosa-dosa manusia? Kan enggak. Yesus mengajarkan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Matius 8 nomor 4. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema, siapakah yang mengutuk Yesus? Jadi begini Bang Suma. Berat kan teman-teman? Tapi itu kenyataan loh. Itu fakta real. Roma 16 nomor 7. Ada dalil kayaknya seperti itu. Ya kan? Kabur-kaburan 3-in-1. Selamat siang. Banyak nabi di sana. Selamat siang. Ada yang perlu disunat? Nantang dia Bang Zuma. Ada yang perlu disunat belum? Kamu sudah sunat belum? Lanjut Bang. Dari mana beliau ini? Dari sekte mana? 3-in-1. Jawab itu. Sekte mana? 3-in-1. Sekte. Agama Bang, agama. Oh.
Bahasa Sanskerta itu kan, Bang Suma. Iya, agamanya Anda. Tidak. Agama kacau. Iya. Saya Three in One, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. One esensi, Allah. Oh, Tritunggal ya. Oke. Boleh bacakan dalil 1 Yohanes 3 nomor 2, Bang? Waduh. Dari kitab ini kalau keluar dari ini, baca aja kalau hafal ayatnya, Bos. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini Tuhan juga. Begitu maksudnya. Kita akan mesti mau dilihat dulu konteksnya itu. Coba saya cari Alkitab dulu. Ya, silakan, Bang. Nyebut Bible aja keselio. Bible itu bahasa Inggris, bosku. Bahasa Indonesianya apa Bible? Alkitab kan? Buku. Jadi apa? Ya buku. Makanya dikatakan Bible Lukas, berarti buku Lukas. Bible Yohanes, buku Yohanes. Alkitab pula. Nyebrang ke Al-Quran jadinya. Salah. Bible itu isinya Markus, Lukas. Nah itu kan karangan orang-orang yang dikumpulkan sehingga dia menjadi Biblos. Biblos itu kumpulan buku-buku. Kumpulan buku-buku. Ya. Apa Ji? Bible itu holy booknya Kristen, Quran itu holy booknya Bang Suma. Lah, Atau enggak, holy bukan Quran itu gitu. bacaan. Bukan. Holy Quran itu bacaan. Alkitab itu penamaan yang salah untuk Bible, diambil supaya berpura-pura. Itu kan sudah amanat agung. Diperintahkan Ini kalian untuk berpura-pura. Abad keberapa ini baru Saudaraku Kristen itu berdasarkan ajaran Paulus itu memang disuruh berpura-pura, nyamar-nyamar. Lah kalau Holy Quran bacaan Quran gimana? Ya, tadinya itu surat kabar, tapi misionaris yang menggantikan surat kabar itu berubah menjadi koran. Koran itu baru muncul belakangan, pertamanya itu surat kabar. Tapi misionaris mengaburkan, sama seperti gelar Romo. Romo itu gelar kepada orang Jawa. Tapi misionaris memanggil tokoh agama mereka dengan Romo sengaja. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu sengaja dipakai agar bisa menjebak orang Islam menganggap Bible, surat-surat dari Barat itu sebagai Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Tadi Bang Suma Bible Lukas, Bible tidak ada itu. Bible itu 66 Bible itu kan buku. Buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes. Dari mana belajarnya itu Bible itu buku? Lalu apa Bible itu? Holy book. Holy booknya Kristen. Sama Bang Suma, di dalamnya ada buku Lukas, buku Markus, buku ya sama aja. Koran. Nggak ada itu Al-Quran itu Quran. Rocky Gerung, makanya Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena dia bilang tidak ada itu Al-Quran itu Quran. Quran itu istilah misionaris yang menggantikan surat kabar. Mereka mengganti surat kabar dengan sebutan Quran supaya mendekati Al-Quran. Itu sebenarnya hujatan. Itu penghinaan sebenarnya. Mereka ingin menjadikan Al-Quran itu dengan sebutan Quran, disamakan dengan surat kabar. Lalu yang surat kabar asli mereka sebut Alkitab. Pintar itu kan, cerdik seperti ular.
Al-Quran, Yang jelas saya pahami, diidentikan dengan surat kabar, di mana surat kabar itu Bible mereka itu ganti menjadi adalah Quran supaya surat kabar itu identik orang Al-Quran. Kristen. Sedangkan surat kabar dari Quran Barat itu yang betul-betul kita adalah punya surat Muslim, kabar diganti Islam. menjadi Alkitab. Iya. Pintar memang, misionaris itu memang licik. Bible itu kitab Licik. sucinya orang Kristen. Makanya Bang kalau Suma. ada kemudian tokoh-tokoh agama kalian yang disebut Romo, itu saya tidak mau panggil Romo. Karena itu hanya cara penyebutan kepada tokoh agama kalian untuk misi kekristenan. Maka saya sarankan kepada orang Islam dimanapun berada, kalau ada orang Kristen, pemuka Kristen yang mereka panggil Romo, jangan kalian panggil Romo. Itu adalah siasat. Siasat mereka itu. Lama-lama pendeta-pendeta ini mereka panggil kiai. Ustadz. Karena kenapa? Buku Bible yang dari Barat ini yang dibawa oleh penjajah ini pun mereka sudah sandingkan dengan kata Alkitab. Dan mereka diperintahkan untuk menyebut kata Alkitab. Meskipun di dalam Bible itu sendiri tidak ada kata Alkitab. Karena itu sudah amanat agung tuh. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, aku tetap bersuka cita. Hati-hati, saudaraku. Kepada orang Yahudi, mereka ngaku Yahudi. Hati-hati. Mereka membawa Elohim, Yahweh, Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, itu beda agama. Gimana? 3 in 1. Angkat tema, siapa yang mengutuk Yesus? Lanjut. Kalau 3 in 1 itu gugur di 1 Yohanes 3 nomor 1, nomor 2 itu gugur tuh. Gugur juga di 1 Korintus 15 nomor 28 itu gugur juga. Gak ada itu, Trinitas itu cuman buat untuk menyaingi Trimurti itu, Bang. Halo? Buka mic-nya 3 in 1. Wah, macet-macet juga 3 in 1 ini. Assalamualaikum host Abdi Kepri. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Dedi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma izin saya sambut si Aqua nih, bukan Aqua, Rakuat sebenarnya. Tertib ya Aqua. Oke, selamat siang Aqua. Come join us. Welcome to my room API Kaltim. Silakan berdiskusi tapi kondusif. Anda bertanya, butuh jawaban, Anda mute. Oke? Sportif. 3 in 1 sudah macet. Silakan buka mic-nya. Judulnya siapa yang mengutuk Yesus itu. Berikan tanggapannya, silakan. Oke, selamat malam ya, selamat malam, selamat siang. Selamat siang, pagi, siang. Ya, terserahlah mau selamat apa. Zuma. Saya mau bertanya nih Zuma. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Zuma. Di mana keberadaan Allah itu ketika di akhir zaman yang datang Nabi Isa? Silakan jawab Zuma. Judulnya apa kamu? Oke lah. Silakan Bang, silakan Bang. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam As-Zukhruf ayat 61 itu juga tanda yang diberikan Yesus kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah mengatakan bahwa petunjuk Allah kepada manusia ketika nabinya sudah diutusnya, yaitu Nabi Isa, maka Nabi Isa akan datang membawa tanda hari kiamat. Maka imanilah itu, inilah jalan lurus. Nabi Isa akan datang menjadi saksi. Maka dalam surah An-Nisa ayat 158 ayat 159
Nabi Isa datang kemudian dan tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada mereka, kepada beliau. Mereka semuanya akan beriman. Nah, Nabi Isa turun ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, masih berada pada posisi Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Begini Zuma, saya mempertanyakan, apakah Zuma paham dengan pertanyaan saya tadi? Paham. Nah, coba Anda ulang lagi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan Anda di mana Allah? Anda kan mempertanyakan seperti di mana Yesus. Dia lagi di rumah ibadah, lagi sembahyang. Di mana Yesus? Dia lagi di ladang. Jadi kenapa kamu tidak menjawabnya Zuma? Yang saya sudah menjawabnya. Tadi, di mana keberadaan Allah itu? Ini Abdullah. Nabi Isa mengatakan aku ini hamba Allah. Tengahi dulu ya. Nah sekarang ketika Nabi Isa mengaku hamba Allah, berarti dia hamba Allah. Berarti Allah di sini yang dimaksud adalah pencipta alam semesta yang menyatakan dirinya melalui ciptaan, bukan melalui manusia. Dia turun ke bumi kayak ajaran Krishna, ajaran Dewa Horus. Mr. Suma. Tidak begitu. Mr. Suma, kamu mengatakan tadi bahwa Nabi Isa itu diutus. Berarti gugur dong itu utusan yang terakhir itu, Nabi ke-25 itu. Nabi Isa diutus untuk menjadi saksi kepada ahli kitab dan bahlul kitab terkait apa Sudah yang datang diajarkan atau oleh mau Nabi datang? Muhammad Sudah datang atau sebagai baru mau datang? khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka ketika Nabi Isa datang, maka Nabi Isa menjadi makmum dari ajaran Nabi terakhir. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika dia datang di tengah kaumnya Bani Israel, sebelum dipelintir-pelintir ajarannya oleh kalian, Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku seorang nabi, yaitu Ahmad. Yohanes 16. Nomor berapa teman-teman? Nomor 13. Gitu. Jadi Isa ini kan mau datang lagi kan? Ya mau datang untuk mengajarkan kalian bahwa yang benar itu Islam. Berarti gugur dong nanti. Nenekmu matamu suwe, matamu suwe, yang gugur itu kalian. Yang gugur itu Paulus. Yang gugur Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam turun ke atas muka bumi mengajarkan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah betul adanya. Ternyata Nabi Isa Nabi ke-26. Bukan Nabi terakhir. Jadi kamu sudah mengakui Nabi Isa? Sudah. Berarti Nabi Isa tidak disalib, udah akui. Iya kan, kan narasimu saya balikin ini. Berarti Nabi Isa nggak disalib. Berarti kau sudah beriman kepada Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu dia datang. Berarti Nabi Muhammad Nabi keberapa? Datang memang. Beliau memang datang. Itu iman kami. Bahwa Nabi Isa akan datang menghancurkan batok kepala para penyembahnya. Nabi penutup siapa? Nabi penutup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Nabi? Dengarkan. Isa mau datang lagi Nabi Isa apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Nabi adalah Anda kalau tidak mau berdiskusi dengan baik, Anda boleh ke gereja. Di gereja boleh Anda memperbuat seperti itu, berbuat begitu ke jemaat. Saya ini Muslim, kita beda akidah, Bung. Anda tidak boleh memaksakan kemudian kekristenan Anda kepada saya, nggak boleh. Izin Bang Zuma. Siap. Izin Bang Zuma, gini ya. Itu Nabi Muhammad, itu Nabi Ridwan sudah saya ingatkan ya. Anda bertanya, dah kamu di bawah aja dah. Anda bertanya kan otak kecil, tidak layak diskusi ya. Otak kecil. Bang Zuma ini mengedukasi di sini, mengedukasi kalian lah yang bengal-bengal ini. Tolong didengar, tertib. Nah, buang aja. Kalau otak kecil, Anda masuk di akuarium, hidup bersama ikan, atau masuk ke kandang binatang, hidup sama binatang. Yang bisa berdiskusi dengan umat Islam itu yang otaknya besar, loncatan berpikirnya bagus. Waliyatazakkaru kara alal ulul albab. Karena yang hanya bisa mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal sehat. Gitu saudaraku. Ya, yang tidak berakal sehat tidak bisa.
Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diajarkan atau tidak kau ajarkan, mereka tidak akan pernah bisa terima ajaran yang benar. Tetap aja bengklot. Otaknya bengklot. Nabi Isa alaihi salam turun bukan sebagai nabi. Apa itu sebagai nabi? Dia turun membawa ajaran baru, mengajarkan ajaran baru yang diterimanya. Enggak. Nabi Isa turun justru datang membawa ajaran Nabi Muhammad. Bukan ajaran baru dibawanya, tapi Wah. ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana dengan pertanyaan saya itu, Zuma? Apa itu, Bang? Tidak mampu menjawabnya. Apa Di itu, mana abang? keberadaan Allah itu, sementara di akhir zaman itu keberadaan Isa yang ada. Nabi Isa diutus oleh Allah. Di mana keberadaan Allah itu? Coba. Maksudnya gini, kamu kalau mencari makhluk dengan mencari Tuhan nggak dalam agamamu itu sama nggak mencari Tuhan dengan mencari makhluk? Itu. Nggak, biar ku jawab. Saya bertanya samamu. Biar ku jawab nanti. Saya bertanya, kamu ketika mencari seekor kera dengan mencari Tuhanmu itu sama? Itu beda, Zuma. Oh, beda. Sekarang kamu kenapa mencari Tuhanku? Kenapa kamu mencari Tuhanku sama seperti kamu mencari makhluk? Kenapa? Maksud saya begini, Zuma. Ya, kamu jangan menyangkal Nabi Isa. Aduh, nggak ada yang beres emang. Loh, kok nggak beres? Sekarang saya tanya sama kamu menyangkal Nabi Isa atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah kamu pengikutnya Nabi Isa atau tidak? Saya bukan pengikutnya, tapi saya beriman kepadanya. Ini sudah jelas, kamu menyangkal Nabi Isa. Kenapa emang? Siapa yang menyangkal? Jelas. Nabi Isa itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel muncul kemudian orang-orang zalim. Itulah kalian. Kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kalian ganti Injilnya menjadi Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Kalian ganti. Apakah kamu membenarkan Ali Imran 50? Saya membenarkan, itu udah pasti itu. Benarkan. Terus? Apa yang kamu benarkan di Ali Imran 50? Ali Imran itu ayat yang menceritakan tentang mukjizat yang datang kepada para nabi yang membenarkan Torah. Lalu di sana dikatakan Zuma harus bertakwa kepada Isa. Tetapi kenapa Zuma tidak bertakwa? Makanya saya pertanyakan, apakah Zuma ini Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Di situ dikatakan Nabi Isa ini ucapannya itu kepada kaumnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Ini ucapan Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Itu sama seperti Al-Quran surah Al-An'am, Al-Araf, itu sama tuh. Beliau Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian apa yang dihalalkan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente tidak akan pernah bisa menyudutkan umat Islam berdialog dengan hanya menggunakan modal terjemah. Ayat itu surah Ali Imran itu adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Makanya kalian itu hanya berasal dari remah-remah. Apa itu remah-remah? Ajaran yang dikutip-kutip setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Orang-orang Yahudi yang berkongkol dengan orang-orang Roma Yunani mengumpulkan data-data lalu menyusunnya menjadi sebuah cerita lalu dijadikan sebagai firman Tuhan, kitab suci. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Jadi saya ulang lagi, Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian muncul Kristen dengan konsep agama Roma Yunani, muncullah nama Yesus itu. Begitu abangku. Jadi ajaran Nabi Isa kalian plesetkan. Ini oke lah, saya izin turun karena Zuma tidak mampu yang menjawab, makanya saya Makanya nggak apa-apa, nggak bang, nggak apa-apa. Karena Nabi Isa mengatakan di ayat sebelumnya, wa rasulan ila bani Israel. Itu ayat 49-nya. Dikatakan Nabi Isa berkata,
bahwasanya sesungguhnya aku ini datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah datang bersama dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu sesuatu dari tanah, lalu membentuknya, lalu meniupnya, lalu hidup, dan seterusnya dengan izin Allah, biiznillah. Oke? Belajar lagi ya saudaraku Kristen. Jangan kebencian aja yang selalu nomor satu. Belajar. Kalau Anda loncat di ayat 50, penjelasannya di ayat 49. Gitu ya. Atau di ayat 51 52. Kita sih berharap saudara kita Kristen ini bertanya itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk menyudutkan, karena tidak akan pernah Anda bisa dapat celah di Islam. Gak ada celah di Islam itu. Kalaupun Anda mengatakan itu celah di Islam, maksudnya ada kelemahan di Islam, itu kelemahan dari kami. Karena ilmu kami yang tidak mumpuni sama seperti Nabi Muhammad SAW dan para guru-guru kami. Tapi kalau Islamnya nggak mungkin. Karena Islam itu asalnya dari pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian manusia di bumi ini meskipun mereka bersatu dengan jin, setan, iblis, dompala kardoba untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran dan Al-Quran menjadi lemah, itu tidak akan mungkin. Sudah 1400 tahun silam dicobai Al-Quran itu, tidak pernah goyah sedikit pun. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang sulit bagi kami, itu karena ilmu kami yang belum sampai ke sono, bukan Al-Qur'annya. Begitu, berbeda dengan kalian. Ya di samping Bible memang ya gitu ya, kalian juga pengetahuan Bible-nya minim. Begitu saudara-saudaraku, silakan. Ya, Rizky hasil monitor naik lagi 3-in-1 kondusif lah 3-in-1. Kalau kamu pertanyakan, ya ayo Bang, kita bahas tema yang ada tertulis Bang 3-in-1, biar kita berikan nilai positif kepada anak bangsa. Yuk kita bantu pemerintah kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ayo diskusi kita yang baik. Karena saya yakin kalau ketemu Anda akan cium tangan saya. Dan saya akan menyapa Anda dengan sapaan persaudaraan. Jadi nggak usah marah-marahan, nggak usah emosi, nggak usah ada rasa jengkel dan apapun itu yang negatif. Diskusi aja kita. Kami ingin tahu sebenarnya Yesus yang ada Isa dalam iman kami itu adalah manusia suci yang pernah datang di kaumnya Bani Israel. Lalu muncul Kristen membawa misi amanat agung untuk mengkristenkan kami umat Islam ini. Maka pantaslah kami bertanya, sebelum kami menjadi pengikut Kristus yang kalian sembah, izinkan kami bertanya, kenapa bisa kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus sedangkan menurut Galatia 3 Kristus itu adalah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk manusia ini? Itu pertanyaan kami, Bang. Tidak ada yang mengutuk, Mr. Suma. Makanya jadi perdebatan. Tertulis di situ, Bang. Iya, tapi kan seolah-olah diterjemahkan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Iya kan? Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Kan pertanyaan siapa yang mengutuk? Iya, siapa yang mengutuk? Makanya kan karena yang tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, yang digantung menurut pemahaman kami Yesus. Nah, menurut Paulus terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang terkutuk di sini Yesus. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya?
Ini yang poin pertanyaannya, siapa atau yang terkutuk itu? Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Kan di situ sudah tertulis. Nah, Kan sudah terkutuk. Oke, Terkutuklah saya coba dia. jawab. Terkutuklah Siapa yang orang. mengutuk? Kan yang Siapa digantung yang di situ mengutuk, kan? Yesus, Bang. Iya, iya. Iya, maksudnya kan pertanyaannya ini kan siapa yang mengutuk manusia terkutuk itu? Iya, betul, Bang. Silakan. Yang mana ini? Saya mau jawab dulu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Terkutuk atau yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke, yang mengutuk ya. Iya. Makanya jadi perdebatan yang membuat saya lebih banyak belajar ketika Edis mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu ada peran iblis. Iya. Nah, Allah kami itu, tapi kan nanti tersinggung lagi Bang Suma bahwa Allah itu miliknya Islam kan? Iya memang, makanya sebut aja apa? Oke, saya bilang Theos atau Oke, apa? saya bilang Elohim. Elohim kami Elohim itu. Yahuda Pak punya itu, Elohim punya. Elohim itu Yahudi. Coba Kristen aja Bang, pakai Theos. Oke, saya bilang Simon saja, Simon. Jangan Atau Bang Suma. Bang, jangan. Kita ini edukasi, jangan nyamar-nyamar lah. Ya, oke. Theos aja Bang, Theos. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada plan dan desain Simon. Jangan gitulah Bang, masa Simon Anda Tuhan Lah, iya. sekarang ini. Simon itu penjual tuak di tempat saya, kok jadi Tuhan lagi ya Bang? Anda malu mengakui Theos. Pantaslah kalau Bible Anda itu dihilangkan aslinya, karena di situ Theos semua itu yang tertulis, bukan Elohim. Bukan poin itu yang Bang Suma mau bantah. Nah, terus kenapa Terserah, Anda saya takut menyebut Theos? saya Nah mau itu kan inisialkan. sembahan saudara. Karena Sembahan saya mau saudara kan inisialkan karena Theos. tidak boleh pakai Allah kan. Kan itu Tuhan Sementara yang mati Allah di Islam dalam abangku. Kita saling Allah di menghargai dalam apa? Kita saling menghargai apa, wi, saudaraku? Kita saling menghargai ya. Tuhannya Yahudi Elohim, Tuhannya Islam Allah, Tuhan kamu Theos. Kenapa kamu malu pakai Theos? Takut ketahuan kalau agama Anda sebenarnya itu dari Oke. mimbar Saya Roma. ganti Simon atau Bang Suma Theos lah ya, Theos. Ya, Theos dong, harus Ya, akui. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kan ini kan tidak ada di pemahaman Muslim itu kan, manusia jatuh dalam dosa kan? Nggak ada Bang, di Islam itu memuliakan manusia bukan menghinakan manusia. Sudah Silakan. ada. Sudah. Aduh, gimana? Kapan saya bicara kau suka dibenturin? Aduh, katanya Ya, diskusi. makanya kalau bernarasi itu harus ilmiah. Kalau diskusi dengan saya entah kemana-mana, Tuhan Anda Simon, namanya Tuhan Anda Suma, apa itu abangku? Ya, Tuhan ya, jadilah. Anda sembahan Kristen itu Theos. Tuh sembahannya Kristen, awal mula Kristen berdiri menjejakkan kakinya, cangkangnya di bumi, Ngomonglah, itu di Roma ngomonglah kau Yunani. sendiri. Nama sembahannya itu Theos. Jangan Ngomonglah Anda kau ganti. sendiri. Nah gitu. Jadi secara ilmiah kita diskusi ya Bang. Silakan. Kalau Anda baca Tuhan lagi di dalam Taman Eden, itu Elohim lagi, Tuhannya Yahudi lagi. Anda cerita beda lagi. Kenapa nggak cerita Tuhan Anda aja? Filipi 2 nomor 6, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, bahkan taat sampai mati dibunuh manusia. Kenapa enggak Tuhan Anda aja yang Anda jual? Kenapa harus menjual Tuhannya Yahudi di hadapan Islam? Sementara Islam tahu Yahudi dan Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Kenapa harus nyamar-nyamar pakai Tuhannya Yahudi segala? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda aja yang turun ke bumi jadi manusia itu? Filipi 2. Saya mau pakai. Tadi kan saya mau bilang Simon. Nah, Filipi 2 langsung Anda bawa. Filipi 2, Tuhannya Kristen turun ke bumi mengosongkan dirinya, mengambil rupa Kalau Anda manusia. mau Simon. Nah, itu kan? Biar diskusinya lagi. Inilah kalau mau sopaten, mau dibilang pendebat tapi ilmu nggak ada. Atau mau tak bilang si Montro. Itu kan? Mas makan tahu itu Montro. Montro kan? Tengoklah hari ke-8 Montro ki Tuhanmu. Dipotongin nonotnya Montro ki kan. Gak usah begitu abangku, nggak perlu. Kita di sini kalau mau tampil di depan orang banyak begini, kalau hanya untuk ece-ece itu bukan tempatnya. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang kamu debat, Mr. Suma.
Saya cuma Kalau bertanya siapa yang mengutuk Yesus pun susah kali, Masya Allah. Why with you? Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus. Kan berat kali kan? Ya kan saya mau jawab. Ya coba Dengan silakan. inisial Simon atau Simontro. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bung, kasihan saudara Kristen yang lain loh. Mereka hadir di sini, di TikTok, di YouTube, mau menyimak wakilnya untuk berdebat dengan Islam. Tapi Anda memperlihatkan menang tidak, kalah tidak, tetapi ikut perang, belum angkat senjata, udah keok. Ayolah diskusi aja yang ilmiah, yang bagus, yang bisa memberikan nilai gitu loh. Karena yang nonton kita ini bukan cuman masyarakat kalangan bawah, kalangan atas semua pada nonton. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo pun nonton ini. Maka saudara harus memperlihatkan jati diri Anda sebagai seorang yang punya agama, di mana agama Anda itu adalah agama jalan menuju kepada keselamatan. Nah, coba ini di dalam kaidah agama Anda. Di Islam, manusia suci yang turun tanpa ayah diberi hikmat Injil itu tidak disalib. Nah, Anda disalib dengan jalan kutuk. Maka muncul beban di situ untuk mempertanggungjawabkan di mana agama Anda beda dengan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, di mana agama itu bukan agama syiar. Kalau Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan dan dianutkan kepada semua bangsa, kan gitu. Yang mengutuk atau yang dikutuk? Yang mengutuk Yesus itu siapa, Camone? Iya, kenapa larinya kepada Tuhannya dikutuk? Kan Tuhan Anda Yesus dan Tuhan Anda dikutuk di atas salib. Maka siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan begitu, Abang? Simontro. Ya Allah, siapa yang mengutuk Yesus itu sudah sopan kali loh. Kalau saya mengatakan siapa yang mengutuk sembahan Anda yang bernama Yesus itu kan gak enak. Tuhan Anda kok dikutuk? Jadi sesopan mungkin saya minta penjelasan. Abangku, tolong jelaskan kepada saya siapa yang mengutuk Yesus. Jawab. Kan begitu, Bang. Ya, di Islam kan tidak ada stimulus itu kan, Bang Suma kan? Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Simontro itu sudah siapkan stimulus itu. Ini turunkan aja nih teman-teman. Masa Tuhannya Yahudi dicerita sebagai nonot yang tegang kata dia? Masa dibilangnya begitu? Kelamin laki-laki yang tegang. Tuhannya Yahudi dibilang kelamin laki-laki yang tegang. Simontro namanya. Aduh. Kasihan kali, bah. Yang kasihan itu saudara Kristen kita. Mereka masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau mendengarkan kebenaran. Karena selama ini mereka cuman didoktrin, didogma aja di gereja. Mereka nggak diperdengarkan materi-materi yang kemudian sensitif seperti ini. Mereka tidak kemudian diajarkan untuk mengulas isi Bible.